Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gio dan sahabat Gif dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini berjumpa lagi dengan saya Umi Khalifah, yang alhamdulillah Allah memberikan kesehatan dan tentunya atas doa-doa sahabat-sahabat Gio dan Gif dimanapun berada. Walaupun semalam banyak yang khawatir, Umi gimana, Umi sampai muntah-muntah. Ya memang betul, Umi sampai muntah-muntah, mual-mual ya, karena memang kekuatannya sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesehatan. Bahkan banyak sekali tadi yang berjumpa di pondok, begitu banyak yang mengkhawatirkan keadaan Umi. Alhamdulillah Umi muntah-muntah aja, mual-mual ya, karena memang dahsyatnya ilmu dari 3 dukun yang semalam. Tapi alhamdulillah kami akan terus melaju untuk terus berjuang. Dan dari pagi tadi, dari subuh sampai sekarang, Umi belum berhenti sama sekali, belum istirahat sama sekali. Mungkin yang bagian pasien-pasien di pondok pasti tahu. Bahkan maghrib tadi banyak yang ingin konsultasi sama Umi, tapi Umi belum ada waktu. Mohon maaf pula yang tadi ingin konsultasi, karena waktunya memang juga terburu-buru. Kami juga janji-janji dengan dukun ya. Dan untuk saat ini sangat menarik sekali teman-teman. Dukun apakah yang harus saya hadapi saat ini? Nah, ini sangat menarik. Ini ada sangkut pautannya dengan dukun, di mana banyak pasien kami yang datang kepada saya, kepada Abah Yai atau kepada Gus Idris, itu rata-rata seorang perempuan. Rata-rata seorang perempuan itu yang beliau ini hamil ya. Hamil 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba janinnya hilang. Dia nyata-nyata hamil, positif hamil. Datang ke dokter dalam keadaan hamil ya, tiba-tiba kok perutnya mengempes gitu kan. Setelah dicek ke dokter, oh bayinya nggak ada. Padahal waktu dicek 1 bulan 2 bulan itu benar-benar positif hamil. Benar-benar tidak pernah datang bulan selama 4 bulan 3 bulan itu ya. Ternyata itu memang ada sangkutannya dengan dukun santet. Ada dukun santet yang apa ya, kadang itu mengirim kodamnya itu suka sekali dengan bayi. Dan bayi itu dijadikan apa? Dijadikan budaknya iblis itu tadi. Seperti itu teman-teman. Dan saat ini saya menjumpai dukun itu, tidak jauh juga dari saya. Beliau juga udah menunggu. Alhamdulillah tidak kabur. Karena kebanyakan dukun-dukun yang udah berjanji dengan kita, itu rata-rata banyak yang kabur duluan. Kita berjanji, udah beberapa hari kita berjanji antara Sukma dan Sukma, walaupun kita belum bertatap muka secara zahir, tapi kita udah berkomunikasi secara Sukma dan Sukma. Dan terkadang itu kalau kita udah berangkat gitu ya dari pondok, mungkin udah merasakan apa ya, aura-aura apa, ada getaran apa, kalau kita akan menjumpai tiba-tiba dukunnya hilang, dikanya dicari nggak ada. Dan itu sering sekali kita terjadi seperti itu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas doa teman-teman Gif dan Gio dimanapun berada. Berkat doa kalian semua yang selalu mendoakan Umi semoga sehat, Umi kuat perjuangan, Umi tetap semangat. Disitulah akhirnya alhamdulillah dengan pembincangan alot sekali dengan dukun itu, sehingga dukunnya mau berjumpa dengan saya, dengan keluarga kita, Turkul Jannah intinya ya, seperti itu. Tidak banyak kata, tidak banyak apa lagi ya yang harus saya sampaikan. Mungkin itu, ini suatu pelajaran bagi teman-teman yang ingin hamil tapi tak kunjung hamil, tapi setelah hamil tiba-tiba janinnya hilang. Ini hati-hati ya, jaga betul kandungannya, banyak zikir, banyak sholawat agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sampai diambil oleh makhluk halus sebelum lahir ke bumi ini. Itu ya teman-teman. Mari kita langsung saja ketemu dengan dukunnya. Sebelum itu mari kita buka dengan pembacaan sholawat seperti biasanya, agar semua yang akan kita lakukan itu ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersolawat bareng-bareng ya, bantu sholawat, semoga Umi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi
وصحبه أجمعين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin semua teman tahu ya, dari raut wajah saya sangat letih sekali memang. Dari pagi, dari semalam saya tidur cuma berapa jam, habis itu pagi saya harus, karena yang menjaga di Hadat saat ini pulang, Mas Syafi, sehingga saya turun tangan langsung untuk menyiapkan beliau sekolahnya, mandinya, pagi harinya ya. Di pagi hari saya harus menyiapkan beliau dari sholat subuh sampai sekarang saya belum berhenti. Dan siang tadi saya mengurusi untuk persiapan majelis. Nah, setelah ngurusi persiapan majelis, saya buru-buru cuman datang ke pondok mandi, setelah mandi langsung pergi. Dan sampai detik ini, mungkin itulah ya, kalau dibilang lelah, sangat lelah sekali. Dari raut wajah saya juga pasti tahulah teman-teman, maka dari itu doakan terus. Mari kita jumpai langsung dukun. Dari dukun mengambil tumbal bayi. Dan teman-teman, aduh, ini tempatnya dekat sungai. Itu ada sungai di situ. Ada sungai, itu ada pepohonan, ada tembok-tembok. Dia maunya berjumpa di sini. Nah, kita di sini juga situasinya ya. Ini perempuan dablek. Jurang-jurang ini gimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bicara Pak? Dengan Bapak siapa ini? Bapak Ki Gondong Mukti. Oh, Bapak Gondong Mukti. Dari mana Pak? Kalau boleh tahu? Dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Jauh ternyata Bapak ya? Ya jauh. Udah dari tadi nunggu saya? Sudah. Oh sudah. Yang agak keras Pak suaranya. Mungkin teman-teman yang di luaran sana yang mau mendengarkan ikut menyimak pembicaraan kita, tidak terlalu dengar kalau Bapak tidak keras dalam bicara. Ya. Bapak udah janjian dengan saya 3 hari yang lalu ya Pak ya? Ya memang betul. Kenapa Bapak ingin janjian dengan saya? Ada apa Pak? Apa Bapak menyangkut tentang kodam itu? Memang Kenapa? Ya memang Bapak mencari kodamnya? mencari kodam saya. Oh gini Pak, saya nggak mau ribet-ribet sih sebenarnya Pak. Ya. Saya tahu Bapak mencari kodam Bapak. Ya. Karena di rumah, di pondok, banyak perempuan yang datang ke rumah ke saya, ataupun yang di luar sama Bu Sidri sama Bayai. Banyak perempuan yang kadang sampai nangis-nangis. Ya. Pengen punya anak beberapa tahun nunggu, tapi setelah hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tiba-tiba kandungannya hilang. Apa itu ulah Bapak sebagian dari itu? Memang. Ulah Bapak ya? Ulah saya. Kenapa Bapak melakukan itu semua? Karena saya punya ilmu nenek-nenek. Ilmu nenek-nenek? Ya. Maksudnya kodamnya nenek-nenek? Ya. Terus nenek-nenek itu yang bagian mengambil bayinya? Ya. Kenapa Bapak lakukan itu semua? Memang itu sudah kewajiban saya. Kewajiban gimana? Pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya. Gitu ya. Bapak nggak punya kasihan? Orang ingin punya anak bertahun-tahun, ingin punya anak, ingin punya keturunan, setelah hamil Bapak ambil begitu saja melalui kodam Bapak. Bapak nggak punya kasihan? Tidak punya kasihan sama sekali. Dan ini yang terakhir Pak ya, mengerikan sekali. Ternyata itu jadi tumbal. Nah yang ini betul-betul Bapak setelah saya telusuri. Ya. Tumbal, dan bayinya itu dijadikan budak oleh nenek itu ya kan? Ya. Itu ya Pak. Memang gitu. Berarti rata-rata perempuan yang tiba-tiba hamil kata dokter dan tiba-tiba hilang itu kelakuan Bapak ya? Ya. Bagian kelakuan Bapak ya? Memang itu kelakuan saya. Begitu teman-teman ya. Maka pesan saya bagi ibu-ibu yang kadang dalam keadaan hamil tiba-tiba bayinya hilang, bisa jadi itu ada sangkut pautannya dengan sihir, dengan santet. Gitu ya Pak ya. Terus Bapak sekarang maunya gimana? Mau saya itu mau melawan Anda. Anda mau apa Anda? Saya nggak bisa apa-apa Pak. Saya nggak bisa apa-apa. Apa yang Bapak harus lawan dari saya? Saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya punya ilmu nenek-nenek. Oh, punya ilmu nenek-nenek. Ini teman-teman, tenang ya. Dia tenang. Tapi sebenarnya dia itu
Udah siap-siap untuk menyerang kuda-kuda. Aura-auranya udah ada. Tapi kita tenang aja ya, tenang aja. Pegangan Mang. Kerasukan tuh. Umi kerasukan Mang. Pegangin Mang. Udah. Iso kerasukan ini gimana ini? Tuh Pak. Main kapak no Pak. Orang siap diserang no Pak. Nanti ngobrol-ngobrol. Kamu siapa? Baru kali ini kerasukan dah. Malu-malu. Malu ah. Kamu siapa kamu? Hah? Kamu siapa? Siapa kamu? Nenek. Nenek dari mana kamu? Ini anak buahnya dia. Ini majikan kamu. Hah? Kalau boleh tahu tugas kamu apa? Hah? Tugas kamu apa? Jangan jauh-jauh Mang, dekat aja, biar dekat suaranya. Iya, tugas kamu apa? Hah? Yang suka ngambil bayi itu. Oh, berarti kodamnya ini kodam sampean Pak, yang ngambil bayi. Memang itu. Berarti bayi yang mati keguguran, yang apa goib ini dia kodamnya pemirsa. Kamu apain itu? Bayinya itu ngapain? Saya ambil. Terus? Saya jadikan budak. Emang bisa anak kecil jadikan budak? Bisa. Oh gitu. Oh, kamu jelek sekali, jadi kelihatan jelek istri saya. Apa yang tidak bisa? Saya paling kuat. Oh gitu ya? Ya. Umurnya emang berapa ribu kamu? Hah? Ribu-ribu tahun. Ribu-ribu tahun pemirsa. Sakti sekali. Kodam Anda berapa Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Terus anak itu jadi bajang. Apa itu jadi apa namanya ya? Dia. Yang udah saya ambil. Serahkan. Tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Oh ya pemirsa, ingat kalau sudah dicek ke dokter, ke medis ya. Tapi kok nggak ada tanda-tanda medis, ini berarti dia dalangnya. Ini dia santetnya. Wow. Hah? Aku mau kesini mau memberantas kamu, wahai nenek-nenek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kurang fokus, kelelahan, kecapean ya. Bisa kerasukan. Kenapa bisa kerasukan toh? Nih, capean dah. Capek di. Hadapi saya aja. Oh, Ustaz Farhan aja. Ustaz Farhan tadi Ustaz Farhan kan belum mengalahkan ya. Yang Banaspati tadi, sekarang biar Ustaz Farhan pegangkan kameranya Ustaz. Awas Mi. Ayo Ustaz Farhan. Kalahkan ya Ustaz Farhan. Aduh. Ya apa kok bisa kerasukan ini Umi ini? Umi kecapean. Ini lagi itu Mi ya. Capean. Blank. Ayo Ustaz Farhan, harus menang. Awas kerasukan juga ente. Biasa kerasukan. Ya Allah ya Rabbi. Iya bisa kerasukan dia mediatornya memang. Ditutup aja portalnya dulu. Aduh. Tutup portalnya dulu. Kayak nggak punya dosa ini. Aduh itu kuat Mang. Hati-hati Mang. Pak, Kuat. Pencet. saya nggak punya dosa Pak. Itu kayaknya nyantai-nyantai tapi kuat sekali. Nyantai saja. Ini gimana? Ini bisa kerasuk. Padahal ini punya kekuatan. Mau apa? Hajar Mang, hajar. Ya. Kan kasih kendor. 1 lawan 1 oke. Kelihatannya nyantai banget. Kita 1 lawan 1 Ustadz Farhan saja cukup. Sebenarnya Gak boleh kalah, aku nggak mau nolong kalau kalah. Tinggal lari. Astagfirullahaladzim. Kalau Ustadz Farhan kalah kita tinggal aja di sini. nggak mau ribut sama saya Gus. Cuma saya merasa apa ya, kesal juga Gus. Karena udah banyak bayi yang memang menjadi korban. Padahal kan nggak berdosa ya. Jangan banyak bicara. Kan banyak bicara tuh. Berani nggak? Berani enggak?
Tapi bisa marah juga Gus ya. Bisa lah dukun belek. Sudah wes hajar wes men. 1 lawan 1 pemirsa, kita nggak main keroyokan sudah. Aduh, ini ada ini Gus. Awas Mang, diserang Mang, awas Mang. Fokus Mang. Waspada Mang. Itu kekuatannya luar biasa. Aduh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan Ustaz Farhan pemirsa. Namanya apa Pak? Pak Dukun. Terserah kamu mau apa. Saat-saat yang menegangkan ini. Awas, awas, sampai kerasukan, awas. Fokus, fokus. Pokoknya udah. Auranya Mang kuat banget. Iya. Iya. Itu masih ada kodam-kodam yang lain Mang. Ayo, ajar. Pakai tenaga dalam itu Mang. Dia diam. Tapi itu pakai tenaga dalam. Ini sampai kecolongan. Baca surat Mansubang, surat Mansubang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa talinu biha as-sa'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahu Akbar. Jatuh juga akhirnya dia. Nah, salawat mansub, cabut ilmunya langsung wes. Umi sampai nggak kepikiran. Keburu bangun. Awas. Nenek-neneknya ambil Bang ya, nenek-neneknya ambil. Sini Gus, temannya Gus. Kena ajian mansub, langsung dia terkapar pemirsa. Padahal Ustaz Farhan itu masih, lemas Gus jadi. iya, Dia belum sadar Gus. ya. Disahadatkan saja Mang. Kalau memang sadar Mang. Udah sadar Mang. Penjarakan nenek-neneknya, penjarakan nenek-neneknya ambil. Siap dipenjarakan nanti. Sekarang gimana? Pak, mau meninggalkan apa yang selama ini Bapak kerjakan enggak? Ya, saya memang Ambil semua. merasa salah. Jadi saya minta apa itu bertobat. Gue tobat ya Gus. Ya udah tobatin lah, kan musuh sampean itu. Tapi biasanya Gus cuma omongan saja Gus. Cabut ilmunya dong. Tobat udah. Kalau Iya. sudah Cabut dia aja ilmunya. pulang ke rumahnya dia itu mulai lagi itunya. Cabut aja Prakteknya ilmunya, itu. cabut. Kumisnya cabut. Pak, sekarang ilmu Bapak udah saya ambil. Ya. Jadi Bapak sekarang nggak bisa lagi untuk praktek dengan cara mengambil janin atau bayi dengan Ngambil janin. Ya, ya. nenek Betul itu. pemirsa, ini ngambil Ya. janin ya orang. Ya. Pintar Sekarang kayak Bapak nenek-nenek. mendingan cari yang lain aja dah, kerja yang lain yang Ya, halal. kerja yang halal. Yang penting barokah. Epret, bohong nanti Imang. Awas dibohongin. Ya. Cabut semua ilmu masih ada itu sisa itu. Ya, terima kasih. Cabut semua Mang. Janji. Janji. Saya kata gue juga Gus. Cabut aja semua, semua cabut semua sampai bersih. Aduh. Gak apa-apa Mang. Cabut topinya. Cabut topinya. Sekarang silahkan kalau mau praktek lagi ya. Percuma. Udah nggak ada lagi hodamnya. Ya, nggak bisa mungkin Mas. Nggak lemas. Ya iya. Sekarang mau tidak mau ya harus cari kerja yang lain Pak. Cari Yang kerjaan penting halal. halal, bisa menafkahi keluarganya dengan cara yang diridhoi sama Gusti Allah ya. Ya. Janji Janji. dengan iya toh harus dengan laksanakan sesungguhnya ya. Ya. Ini sekarang gimana Gus? Dia udah tobat Gus, udah tobat Gus. Mubahala, Oh disumpah, mubahala ya. mubahalah Pak.
Ikutin kalimatnya Ustadz Farhan, Pak. Pahala dulu, Pak. Pahala. Soalnya ini saya belum yakin. Saya bersumpah dan saya berjanji gitu, Mang. Di Ya. pahala, Pak. Salam Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi Saya bersaksi demi langit demi langit dan bumi, dan bumi, Demi Allah. wallahi wallahi tidak akan tidak akan melakukan melakukan pekerjaan pekerjaan yang selama ini yang selama ini menyakiti, merugikan orang lain menyakiti merugikan orang lain dengan cara santet. dengan cara santet. Sekarang saya mau tobat. Sekarang saya mau tobat. Kalau melanggar, kalau mengulangi, melanggar, Nah, mengulangi Kalau melanggar mengulangi perbuatan tersebut, perbuatan tersebut, maka saya siap maka saya siap menerima menerima adab, Adam adab, adab, Adam adab, adab, adab. Ini Siksa. benar-benar nggak pernah menyembah Allah orang ini. adab. Itu bukan settingan real. Adab. Nggak tahu menyembah Allah. Pernah menyembah Adam. Allah. 7 keturunan 7 turunan akan menerima musibah 7 turunan akan menerima musibah kalau saya kalau saya melanggar melanggar janji saya. janji saya. Barakallah. Amin, amin, amin. Allahu Fatihah. Amin. Siril Fatihah. Di barakatil Fatihah. Amin. Syawatil Fatihah. Bikamatil Fatihah. Hakim menguzilati suratil Fatihah. Wa inna alaihi arhamar rahimin. Wa ya akramal akramin. Allahumma inna a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah. Allahumma adfa'an al-ghala wal waba wal bala wal riba wal zina wal faksha wal munkar wal baw. Ya'idukum adhara minha ma batan an baladina hadha khasah. Wa sa'iril biladil muslimin amma. Allahumma qaddil hajatina ya Allah min hawaid dunya al akhirah. Wa hajati dunya bil maisarah, hajatil akhirah bil maghfirah. Anna Allah taqasyam rahmah bil maghfirah wa anna Allah darajatin fil jannah. Ya'idul barakati masrarihim anwarihim wa ulumihim nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa man nawa salafun salih ila hadratin Nabi Muhammad. Fatihah. Sudah Mi, mau closing? Silakan Mi. Bentar ya. Mang, Sudah Mi. Loh situ loh, ulap. Ini Mang pegangin Mang. duduk aja ya. Itulah teman-teman ya. Ada risiko juga pastinya. Mau yang pengobatan ya. Kadang kita juga Kayak harus tadi aja, Pak. menghadapi Nah. harus menghadapi Nggak banyak terlalu terang. pasien ya, yang ada yang sabar, kadang juga ada yang tidak sabar. Beginilah risiko. Ya, risiko sama halnya dengan kejadian saat ini. Di saat kami dalam keadaan pengobatan itu kadang kita menerima udah kecapean, kelelahan, maka risikonya adalah diri kita yang mengobati. Sama halnya dengan kejadian yang seperti ini. Kita udah jarang istirahat, temu dukun. Ya saya sendiri tidak menyangka ya, seumur-umur dalam pengobatan saya ikut terjun sama beliau. Ini baru sekali ini saya kerasukan, kecuali dulu ya waktu pelatihan cakra. Kalau dulu waktu pelatihan cakra saya, Gus Idris, Abayai itu sering kemasukan ya. Tapi semenjak saya udah terjun langsung di pengobatan itu belum pernah namanya saya kerasukan. Dan baru saat ini, baru hari ini ya mungkin itulah faktor kecapean, faktor kelelahan sehingga tidak bisa kontrol diri, karena juga beliau udah memasang kuda-kuda. Saya sebenarnya udah merasa pusing-pusing dari tadi itu, dari dari saat pergi dari pondok udah pusing-pusing, tapi itu tidak apa sih, itu udah risiko dari pekerjaan, dari dakwah, dari perjuangan kita udah risiko. Apapun yang terjadi maka kita harus siap. Alhamdulillahnya ada beliau, ada Gus Idris, ada Ustadz Farhan ya. Begitulah teman-teman, dan pesan saya kepada mbak-mbak, ibu-ibu yang ingin punya anak, yang ingin hamil dan udah keadaan hamil. Biasanya masa-masa renta, masa-masa ada di gangguan iblis-iblis, setan-setan kayak gitu dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan bisa 5 bulan. 5 bulan itu kan udah ditiupkan, itu 4 bulan udah ditiupkan ruh, itu pun masih bisa diambil. Jadi di situ kita harus membentengi diri. Bagaimana? Jaga wudhu ya, jaga wudhu. Jangan suka tidur di saat maghrib waktunya iblis itu keluyuran ya, gitu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Ya ini adalah suatu risiko, banyak sekali yang Umi gimana, Umi tidak apa-apa insya Allah ya. Ini adalah risiko perjuangan. Masih banyak yang lebih berat dengan kejadian hari ini yang udah Umi lalui, sehingga apa ya, tetap maju, pantang mundur. Insya Allah habis ini kami juga akan melanjutkan untuk pembersihan rumah, karena udah janji kita juga tidak enak. Bukannya kita dengan kejadian Umi kerasukan seperti ini langsung pulang hidung istirahat, enggak ya. Kami udah janji dengan umat, maka kita harus melakukan gitu. Pembersihan rumah ini udah menunggu dan orangnya sakit parah, tidak bisa dibawa ke pondok, sehingga kami yang akan terjun ke sana. Doakan insya Allah nanti di perjalanan ada waktu istirahat di mobil, saya sempatkan untuk tidur sebentar. Itulah pesan-pesan saya buat teman-teman yang di luar sana dalam keadaan hamil, punya anak hilang tiba-tiba, maka carilah kiai atau ustadz yang bisa mendoakan, bisa memberi benteng, bisa memberi pagar agar tidak hilang terus ya. Seperti itu ulah dukun, ulah apa ya, ulah santet, atau bisa jadi tumbal pesugihan juga bisa. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu, jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Saya usahakan menjelang milad ini memang benar-benar letih sekali, benar-benar lelah. Saya harus mengurusi maraknya nanti majelis. Saya bagi tugas dengan beliau, dengan Gus Idris bertemu dengan para ulama, para ustadz-ustadz, para kiai. Saya mempersiapkan semua nanti dari meriahnya acara nanti itu saya harus terjun sendiri dari pagi sampai malam, sampai maghrib saya sampai pondok. Dari pondok saya harus terjun ketemu dengan dukun, dari ketemu dengan dukun masih harus menyembuhkan pasien dan juga harus pembersihan rumah. Itulah dakwah. Saya ingin dakwah hidup mati untuk Allah dan Rasulullah, untuk umat. Itulah harapan kami semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Kalau ada kurang lebihnya dari saya hanya manusia yang banyak kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.